Selamat malam semuanya. Balik lagi di Sinema Tengah Malam. Masih bareng gue Bimo, teman ngobrolin film tiap malam. Ada sedikit sariawan ya, jadi ngomongnya ada nyeret biar kayak Bob Marley yang akan gue nge-review. Tapi Bob Marley bukan karena sariawan ya, tapi karena you know lah. Jadi gue akan nge-review Bob Marley One Love. Ini sedang tayang di bioskop, yaitu biografi dari Bob Marley yang bercerita tentang bagaimana Bob Marley berhasil menyatukan perang saudara yang terjadi di Jamaika sebenarnya. Dan ini kisah nyata, dan di awalnya juga udah ada Damian Marley yang bilang dia tuh mengawal film ini dari awal sampai akhir, dan menurut dia ini adalah akurat. Gue tidak mempermasalahkan akuratnya sih ya. Premisnya kurang lebih seperti itu. Kita udah pasti tahu lah, ketika ada film Bob Marley ini, lu ngeliat trailernya, mungkin harapan lu akan seperti Bohemian Rhapsody gitu. Akan banyak lagu-lagu terkenal, hitsnya yang ngebuat kita nyanyi, ngebuat kita bersorak-sorai di dalam bioskop gitu ya. Apakah Bob Marley seperti itu gitu? Mungkin menurut gua pribadi gitu ya. Pendekatannya hampir-hampir sama, cuma ingin mencoba hal yang sedikit berbeda gitu ya. Lebih fokus ke dramanya dan lain sebagainya gitu. Pasti tentu pengen gitu seberhasil Bohemian. Gue yakin siapa sih yang nggak mau biografi musisi jadi seberhasil itu Freddie Mercury gitu ya. Tapi di sini Bob Marley itu gimana jelasinnya ya? Gue lumayan sedikit kecewa sih sama filmnya. Jujur tuh kata pertama yang keluar dari gue, cukup kecewa gitu. Karena kenapa? Karena menurut gue di directnya tuh terasa terburu-buru dan terasa kurang matang gitu. Udah punya premis yang menarik banget yang tadi gue bilang ya, menyatukan perang saudara yang ada di Jamaika gitu. Dan Bob Marley juga menjadi satu-satunya ya sampai saat ini gitu ya, musisi terbesar dari Jamaika yang mendunia gitu, membawa genre reggae ke rancah internasional gitu. Kalau Bob Marley bilang reggae adalah song for a people gitu, for the people gitu ya. Reggae adalah musik rakyat gitu. Jadi ya disinilah menurut gue yang sebenarnya harusnya menarik dan harusnya sebenarnya digali gitu. Di awal itu udah langsung jump in ke konfliknya, di mana Bob Marley mengadakan konser di tengah-tengah perang gitu. Ini mustahil dan lain sebagainya. Dari situ sebenarnya cukup berat sih. Cukup berat lu memasuki membuka sebuah film di dalam konflik yang sangat besar gitu. Yang terjadi apa? Yang terjadi menurut gue di sini adalah terlihat sedikit kebingungan. Padahal gue tahu pengen langsung memberikan intensi yang tinggi di awal gitu ya, dimana perannya Bob Marley cukup signifikan gitu. Tapi ternyata pengemasannya menurut gue masih terasa terburu-buru gitu. Yang akhirnya ya udah loss aja gitu. Konfliknya tuh ada beberapa gitu ya. Konflik dari negaranya sendiri, Bob Marley dengan krisis identitasnya dia gitu ya. Bob Marley dengan pertemanannya dia gitu, yang ada yang mengkhianati dia. Bob Marley dengan istrinya gitu ya. Perjalanannya Bob Marley, terlalu banyak banget konflik yang ada di sini gitu. Gue paham sebenarnya pengen diceritainnya ke arah mana gitu. Pengen ceritainnya adalah ya namanya juga dulu One Love gitu ya. Gimana caranya Bob Marley membawa kedamaian, gimana musik reggae membawa sebuah persatuan gitu. Tapi ternyata di sini dengan banyaknya konflik itu ngebuat film ini jadi terasa tidak fokus gitu. Sangat-sangat tidak fokus menurut gue. Jadi banyak konflik yang menurut gue tidak terselesaikan. Salah satunya contoh Bob Marley dengan sahabatnya namanya Don kalau nggak salah deh. Si Don ini ya temannya Bob Marley lah dari dulu gitu. Tapi ternyata ya kasus itu udah selesai gitu. Kasus itu hanya berlalu begitu aja gitu. Suatu konflik yang Bob Marley dikhianatin, tapi ya udah gitu. Gue tidak mendapatkan build up antara karakter yang begitu emosional gitu. Terus namanya juga biografi seorang musisi, pasti lagu-lagunya siapa sih yang nggak tahu Bob Marley? Lagu-lagunya Three Little Bird gitu ya, One Love gitu ya. Masih banyak banget lagu-lagu dia yang terkenal gitu. Even lu gak suka musik reggae, pasti ketika lu dengerin lu tahu itu lagu Bob Marley. Siapa yang gak tahu Bob Marley gitu ya. Penempatan lagunya dalam sebuah cerita, menurut gue itu yang paling kesalahan yang paling krusial di film ini. Kayak momen-momennya itu menurut gue terasa kurang tepat. Contoh ya, kalau gue gak bisa bandingin sih sebenarnya, harusnya gue melihat dari satu film aja. Tapi kan film yang sama itu kurang lebih ada si Bohemian Rhapsody gitu ya, dimana dia bercerita tentang ini juga gitu loh, musisi juga gitu ya. Bagus gitu. Jadi dia di dalam atau di balik lagunya itu punya cerita. Kita dapat tahu ceritanya seperti apa. Penempatannya cukup tepat gitu. Di Bob Marley itu menurut gua semua lagunya tuh ditaruh tuh, nggak semua sih ya, beberapa lagu besar itu ditaruh secara cuma-cuma gitu. Contoh
lagu Three Little Bird yang Don't Worry About the Thing, cause every little thing's gonna be alright gitu. Itu lagu sebenarnya makna yang mendalam gitu. Lu nggak perlu worry dengan hal-hal kecil lah gitu, karena semuanya akan baik-baik aja gitu. Lu nggak perlu takut gitu. Tapi ditaruh tuh nggak kena gitu menurut gua. Padahal di situ ada momen dimana kita sama-sama tahu Bob Marley meninggal karena sakit gitu, dimana dia kena kanker yang hampir ngebunuh dia gitu. Ya ngebunuh dia sih, bener sih, karena dia tidak mau diobatin gitu ya. Dia kan bilang lo harus diobatin, tapi Bob Marley bilang ya kanker sambil nyer gitu ya, kanker tidak akan bisa ngebunuh gue, kayak gitu-gitulah. Ya lu bisa masukin lagu ketika harusnya itu kondisi yang down, harusnya kondisi yang semua pada sedih gitu terhadap Bob Marley yang kena penyakit yang gila banget, yang parah banget gitu. Mungkin lu bisa masukin di situ Bob Marley nyanyi Don't worry gitu about the things, kayak gitulah. Jadi kayak menaruh tempatnya tuh ya itu punya soulnya, lagunya jadi punya jiwanya sendiri di film itu gitu. Tapi di sini tuh gue tidak melihat itu gitu. Di situ lagu Three Little Bird dikeluarin tuh 2 kali gitu. Jadi ada banyak apa ya? Ya sebenarnya nggak apa-apa sih, lagu-lagunya dia gitu ya. Mau diulang berkali juga nggak apa-apa. Pertama kali itu dikeluarin pas dia lagi nyetir, terus anaknya di stop sama polisi itu Bob Marley nyanyi aja, tapi nggak pakai musik kayak Don't worry about the thing, cause every little thing's gonna be alright gitu. Jadi ya bener-bener gak tepat lah menurut gue gitu. Tapi ada yang bagus nih, tadi ngomongin kurang mulia. Yang bagus tuh ada No Woman No Cry. Wah itu emosionalnya the best. Nah menurut gue hal-hal seperti itu atau scene-scene seperti itu, adegan-adegan seperti itu yang harus diperkuat gitu loh. Maksud gue No Woman No Cry itu salah satu build up terbaik di film itu. Gue sampai merinding, gue sampai hampir nangis juga gitu. Yang No Woman No Cry gitu, pas ketika dia punya konflik sama istrinya, itu terbaik banget, bagus banget. Di situ gue suka banget. Di situ gue merinding, di situ gue langsung kayak ngebuat gue yang nonton sampai ngeplay lagunya setelah gue nonton. Kan itu juga menjadi suatu purpose sendiri kan untuk sebuah film gitu loh. Ketika Bohemian Rhapsody berhasil, orang pada dengerin lagunya Queen. Nah itu harapannya juga di film ini, gue pengen seperti itu ya. Berhasil sih No Woman No Cry gitu. Tapi ada beberapa lagu yang menurut gue hit and miss gitu. Penempatan lagu dalam film menurut gue kurang baik. Oke lah, kita jamin ke karakter ya. Untuk ke peran utamanya Bob Marley yang diperankan sama siapa nih? Kingsley Ben-Adir gitu. Oke, gue jujur ya, secara pribadi untuk si Kingsley Ben-Adir ini gue bukan menilai fisik orang gitu ya, tapi tidak mirip dengan Bob Marley gitu ya. Sangat-sangat jauh gitu loh dari, kalau gue melihat si Kingsley Ben-Adir tuh pas gue melihat set, wah gila, dia beda banget nih, posturnya proposisi keker banget gitu, ada sedikit kekernya, ganteng banget gitu. Bob Marley sedangkan tuh orangnya sederhana gitu. Kalau lu ngeliat Bob Marley tuh kayak wah gila, sederhana banget lah, beda. Nah ketika ada scene flashback ke Bob Marley ya gue ngerasa jadi ini siapa nih orang nih si Kingsley ini ketika pakai rambut gimbal aja gitu. Gue nggak tahu, emang pertama emang si Kingsley-nya ganteng, yang kedua adalah orang-orang di dalamnya yang ganteng cuma Kingsley, yang paling menonjol cuma dia gitu. Jadi kayak center of tensionnya ya udah dia nih. Ini mah kalau seandainya dia terkenal wajar lah, dia punya badan yang seperti ini, wajah yang cukup ganteng gitu dan sebagainya. Padahal kan enggak. Bob Marley di sini adalah menampilkan udah musik reggae, dia tampilan sederhana, dia smoke weed mulu lagi gitu kan. Jadi itu kan yang berbeda sebenarnya. Nah itu sih sebenarnya, dan sebenarnya aktingnya bagus, gue akuin bagus, walaupun memang gue terasa ada on off-nya gitu loh. Maksud gue terkadang gue ngerasa siapa nih gitu loh, kenapa nyeret banget nih ngomongnya nih, kayak misalnya apa ya dibilang ya, Rastafari kayak gitu gitulah, nyeret gitu sedikit. Tapi gue merasa terkadang natural, terkadang kurang natural gitu ya, on off lah sebenarnya, hit and miss gitu. Cuma ya udahlah, nggak apa-apa gitu ya. Nah kita ngomongin ending gitu. Kalau ketika gue ngomongin ending gitu ya, ini mungkin treatmentnya berbeda, dia pengen berbeda gitu ya. Tapi menurut gue cukup disayangkan gitu. Endingnya padahal bagus banget loh. Endingnya tuh dia mengadakan konser di tengah-tengah perang saudara yang dia berhasil menyatukan kedua kubu untuk perdamaian gitu. The best itu. Salah satu yang ini nih bagus banget. Ternyata gue berharap kayak kita bisa konser bareng di bioskop gitu ya. Tidak bro. Tidak, ternyata aduh cukup kecewa gue sama endingnya. Lu nonton sendiri deh. Untuk endingnya menurut gue bisa
bisa dieksplor dan bisa ditutupi dengan lebih baik lagi lah. Dan kalau disuruh nilai ya, film Bob Marley One Love ini dari gua berapa ya? Kayaknya gua 2/5 deh. Gua sedikit kecewa dengan filmnya, tapi ya it's okay. Film ini berhasil ngebuat gua untuk mencari tahu sedikit tentang Bob Marley dan kasus-kasusnya dan sebagainya, dan ternyata luar biasa gitu. Banyak yang bisa dieksplor gitu. Cuma ya seperti itulah hasilnya ya. Kalian bisa nonton aja filmnya Bob Marley One Love, ada di bioskop ya gitu. Dan jangan lupa like, subscribe, sama komen. Dan kalau kalian suka sama reviewnya juga bisa langsung juga share ke teman kalian. Dan sampai ketemu di episode berikutnya. Bye, selamat malam.